Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentu pembahasan ini tidak sempurna, maka untuk menyempurnakan pembahasan saya buka sesi pertanyaan. Disilahkan. Ya, silahkan Pak Sulam. Terkait larangan sholat tidur, subuh dan asar. Ketika tidur tadi bisa kita rujuk. Ketika kita shift malam, subuh kita tidur, itu masuk. Larangan itu atau tidak? Habis sholat subuh. Oh iya. Asar, kita semalam kerja, kadang. Habis subuh kita tidur. Sampai setengah 6. Iya. Itu kaitannya bagaimana itu? Iya. Berarti pembahasannya bukan tentang sholat Pak, tapi tentang tidur. Tidur setelah subuh. Bagaimana hukumnya? Hukumnya itu makruh. Tidak sampai haram ya. Hanya sekedar makruh. Kenapa makruh? Karena orang yang tidur setelah subuh, dia tidak mendapatkan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada umatku di waktu pagi mereka. Artinya, Nabi mendoakan orang-orang yang ikhtiar di waktu pagi, yang kerja, yang dagang, itu dapat doa Nabi, Pak. Ya. Sementara ketika kita tidur setelah subuh, berarti kita tidak dapat doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana? Itu kan tuntutan tuntutan kerjanya malam, kemudian tunggu subuh, habis subuh baru bisa tidur. Itu bagaimana? Ya tidak jadi masalah. Hukumnya tidak haram ini. Ya. Cuman kalau bisa tunggu terbit matahari dulu. Jadi habis subuh zikir dulu. Mau zikirnya di masjid atau di luar. Kalau saya nggak bisa Pak zikir di masjid itu, ngantuk, pasti ketiduran. Saya zikirnya itu di warung kalau pagi. Ya, habis selesai zikir, mimpin sholat subuh jamaah, zikir seperti biasa. Jamaah yang lain banyak yang baca Quran. Saya harus keluar. Makanya saya ngopi di Mang Pelor. Ada warung pinggir jalan namanya warung Mang Pelor. Kopi hitam, jangan diaduk. Iya. Udah pinggir jalan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa hirzum mani mimma akhafu wahdar. La qudratil makhluqi ma'a qudratil khaliqil jimu bil ijab. Wah, gitu udah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa sampai akhir. Jadi zikir itu nggak harus di masjid, nggak harus duduk. Ya, boleh di luar masjid, boleh sambil jalan-jalan, boleh. Kadang saya zikir jalan-jalan, Pak, sambil olahraga. Saya kadang kalau pagi-pagi nggak ada kerjaan, udah habis sholat subuh jamaah langsung lari ke Mekarta. Ya, udah sambil lari, sambil jalan, udah kita zikir aja tuh. Sambil nunggu terbit matahari atau sambil ya sambil jalan, sambil lari, zikir nggak jadi masalah. Ya. Nah, jadi kalau bisa ditunggu dulu sampai terbit matahari, sholat 2 rakaat baru tidur. Kalau bisa, kalau tidak, ya tidak jadi masalah. Toh yang namanya shift itu nanti juga diganti ya, nggak mungkin selamanya masuk malam terus, tidur pagi terus, enggak. Ada kalanya kita masuk pagi juga sehingga tidak terkena larangan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan yang lainnya. Ya, silakan. Wujud itu hanya untuk yang sholat maksudnya. Kalau untuk yang puasa Ramadan, apakah berlaku wujud juga? Misalkan dia karena
sampai ketiduran dari sore sampai dengan setelah subuh dia baru bangun, yang tinggal untuk imsaknya yang maksudnya. Apakah masih boleh untuk berniat puasanya atau sudah terlambat untuk puasa? Iya. Jadi batas waktu berniat adalah beberapa saat sebelum subuh. Kalau sudah masuk waktu subuh, maka waktu berniatnya sudah selesai, ya. Berarti ketika tidur sore sampai kelewat subuh ya, jam 6 jam 7 baru bangun, lupa sahur bahkan, atau lupa niat, lupa sholat juga ya. Adapun sholatnya uzur, adapun niatnya maka bukan uzur, tidak boleh lagi berniat di waktu tersebut. Cuman ada solusi. Apa solusinya? Pertama, solusinya tadi niat di awal malam itu dengan niat Imam Malik, niat 1 bulan penuh. Jadi ketika kita mengalami kondisi seperti tadi, maka kita sudah punya niat cadangan. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi di awal malam itu kita sudah menyediakan niat cadangan, sehingga ketika mengalami hal tersebut itu tidak akan jadi masalah, puasa tetap sah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Mau tanya, kan di luar negeri ada beberapa negara itu yang jam siang sama jam malamnya itu gabung. Ada, ya saya tahu jam siangnya itu panjang banget sampai 15 jam atau 20 jam, dan kebetulan negara tersebut itu bukan negara yang muslim, jadi kita nggak bisa diberaja. Nah, ketika kita sebagai orang muslim kita berkunjung ke negara seperti itu dan kita kebetulan puasa, tandanya kan nggak ada ya waktu itu mau baca juga nggak ada adanya kebenaran, dan pakai matahari juga mataharinya misal 20 jam, malamnya cuma 4 jam, itu sebagai patokan apa yang harus kita lakukan itu. Apa kita boleh mengandalkan aplikasi di handphone saja, atau mungkin ada syariat lain yang bisa dijadikan sebagai pegangan? Iya. Jadi dalam keadaan tersebut kita bukan cuman boleh berpatokan pada aplikasi, tapi wajib ya. Kita wajib berpatokan pada aplikasi dengan syarat itu aplikasi yang terpercaya gitu ya, aplikasi sholat dan lain sebagainya. Dan di setiap negara itu pasti ada, Pak. Di setiap negara walaupun non muslim itu pasti ada. Dan kalau tidak ada, maka kita bisa menyesuaikan lah ya. Bisa banyaklah media-media informasi yang bisa kita dapatkan selama ada internet. Kalau di tengah hutan kayaknya susah juga. Ya. Jadi kalau seandainya satu negara dia siangnya 20 jam, maka puasanya harus 20 jam, Pak. Ya, sesuai dengan jam siangnya. Ya. Nah, sebaliknya kalau seandainya satu negara siangnya itu cuman 4 jam, malamnya yang lama 20 jam, maka puasanya cuma 4 jam juga. Ada tuh negara mana itu? Maka Bapak kalau punya duit enak Pak Ramadan di sana. Iya. Wah, ini Pak Haji Nanang kemana selama Ramadan ke negara itu? Puasanya cuma 4 jam. Jadi tetap mengikuti aturan terbit terbenam matahari, Pak ya. Nah kemudian bagaimana kalau ada negara yang siang terus nggak ada malamnya, atau malam terus nggak ada siangnya? Maka negara seperti itu kata para ulama harus mencari negara terdekat yang ada siangnya dan ada malamnya. Ya, berarti negara yang siang terus, nah patokannya adalah negara tetangga yang ada malamnya. Berarti kalau malamnya 4 jam, puasanya 20 jam. Berarti dia puasa cukup 20 jam. Dan sebaliknya kalau negaranya malam terus, dia harus melihat negara tetangga yang ada siangnya. Oh, siangnya 4 jam, berarti nanti puasanya dia 4 jam. Walaupun nggak ada matahari 24 jam itu, maka dia puasanya 4 jam.
Kurang lebih seperti itu ya. Wallahu a'lam bissawab. Di Amerika katanya lama ya puasanya ya? 17 jam ya? Lebih lama ya? 17 jam. Iya, karena bumi itu kan elips, bulat-bulat lonjong begitu Pak ya. Jadi tergantung apakah kita dekat dengan khatulistiwa atau jauh. Kalau dekat dengan khatulistiwa seperti kita normal tuh, siang malam seimbang, balance karena dekat khatulistiwa. Tapi kalau yang jauh ada yang di atas, ada yang di bawah, nah itu yang nggak normal. Siang malamnya nggak normal. Ya. Khatulistiwa Pak itu bahasa Arab. Ya, aslinya khotul istiwa. Nah, garis tengah. Tuh, khatulistiwa, khotul istiwa, garis tengah. Karena yang menemukan peta itu orang Arab. Yang bikin peta itu orang Islam, Pak. Ya. Nah, maka istilah-istilah itu banyak istilah Arab. Khatulistiwa, kutub. Kutub itu bahasa Arab. Ya, kutbun, ya, sisi. Kutub itu sisi atau poros tengah, ya. Nah, karena memang dulu kan Islam di era dinasti Bani Umayyah dan Abbasiyah itu menguasai dunia. Jadi dunia di belahan barat dikuasai dinasti Umayyah, dunia di belahan timur dikuasai dinasti Abbasiyah. Ya, dulu yang namanya Cordova itu Spanyol, Pak. Spanyol, Cordova itu Masya Allah kampus-kampus Islam, ulama-ulama bule, banyak Pak dulu ya. Ronaldo dulu nggak tahu orang tua ke atas ya. Ada yang Muslim kali Pak ya. Itu belum ada aspal, jalannya masih becek. Di Islam Cordova itu udah bagus jalan, irigasi, sungai-sungai kotanya saja bisa diminum airnya, Pak. Kemudian apalagi di Baghdad, luar biasa indahnya Baghdad, Pak. Sampai-sampai ya tadi jadi pusat peradaban. Jadi kalau sekarang kita ngerasa beli HP sama orang non-muslim, pakai kendaraan non-muslim, semuanya pakai produk non-muslim. Tapi di zaman itu sebaliknya, ya. Orang-orang non-muslim semuanya pakai produk muslim. Wah. Nah, mudah-mudahan zaman keemasan itu bisa kembali. Ya. Sekarang kan Islam itu lagi down. Lagi di fase terburuk sekarang Islam itu, ya. Pecah belah di mana-mana, ta'assub, fanatik, golongan-golongan, sesama Islam saya saling mengkafirkan, menyalahkan. Nah, insya Allah nanti nggak lama Islam itu akan muncul lagi, Pak. Nanti dengan munculnya Imam Mahdi, pemimpin Islam dunia, nanti umat Islam akan kembali mencapai era keemasannya, the golden age of Islam. Wah, masa keemasan Islam. Kita tunggu masa-masa itu, Pak. Mudah-mudahan masih hidup ya. Ya. Ya, silakan. Mengenai niat puasa, dalam Islam itu awal hari itu dimulai kapan Pak Ustaz? Apakah jam 12 malam ataukah fajar? Karena kalau pada jam 12 malam kita niat sebelum jam 12 dan sesudah jam 12 sudah masuk hari, dan berbeda. Kan niatnya saya niat puasa Ramadan untuk esok hari karena Allah Ta'ala. Kalau kita niat di jam 1 bukan esok hari lagi kan hari ini kan. Atau batasan itu fajar. Jadi apakah batasan dalam Islam ataukah di 12 malam pergantian hari? Ya, dalam Islam pergantian hari itu ditentukan oleh terbit dan terbenamnya matahari. Ya, jadi ketika terbit matahari itu namanya siang, dan ketika terbenam matahari itu namanya malam. Nah, itu kalau berbicara siang dan malamnya. Tapi kalau berbicara harinya, maka ditentukan dengan terbenamnya. Ketika terbenam matahari, maka hari Senin habis. Masuklah hari Selasa. Nah, hari Selasa itu memanjang sampai terbenam di hari matahari terbenam di hari berikutnya.
Terbenam di hari berikutnya, maka masuk hari Rabu. Hari Rabu terus memanjang sampai terbenam di hari berikutnya. Ya, jadi ada namanya hari, ada namanya siang, malam. Nah, dalam masalah puasa itu bukan cuma bicara siang dan malam saja, tapi juga berbicara tentang fajar. Fajar itu mega. Jadi efek cahaya matahari yang akan terbit. Ya. Jadi Bapak bisa lihat 1 jam 15 menit atau 1 jam 20 menit di sebagian tempat, atau 1 jam 10 menit di sebagian tempat, kita lihat ke ufuk timur itu udah terang, Pak. Terang. Ya. Nah, itu terang dari mana? Dari cahaya matahari. Piringannya belum nyampe. Piringan mataharinya belum sampai, tapi cahayanya sudah sampai. Ya. Nah, ketika terbit fajar sampai terbit matahari, artinya piringannya terlihat, itu butuh waktu 1 jam 10 menit sampai 1 jam 20 menit. Nah, maka puasa itu batas akhir niat itu ditentukan oleh fajarnya, bukan terbit mataharinya. Jadi ada beberapa konteks, Pak ya. Ada konteks harinya, ada konteks malamnya, ada konteks siang, ada konteks malam, ada konteks hari, dan ada konteks niat puasanya. Kurang lebih seperti itu. Jadi intinya kesemuaannya di dalam Islam itu tidak ditentukan oleh jam, tidak ditentukan oleh angka, tapi ditentukan oleh keadaan alam. Makanya saya kalau ditanya sholat subuh jam berapa, saya nggak bisa bilang jam 4, jam 3, jam 5, nggak bisa. Karena yang namanya waktu sholat, puasa dan lain sebagainya itu tidak bisa diangkakan secara pasti, ya. Tapi itu semua ditentukan oleh perputaran matahari, oleh keadaan alam. Sementara keadaan alam itu berbeda-beda setiap hari, minggu dan bulannya. Kurang lebih seperti itu. Intinya tidak dipatok dengan angka, tapi dilihat dari keadaan atau dari perputaran matahari sesuai dengan surat Yasin. Wal qamara wasyamsu tajri limustaqarriha dzalika takdirul azizil alim. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, matahari itu berputar sesuai dengan porosnya, itulah yang telah ditetapkan oleh Tuhannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita tutup dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat jadi tabungan kita di akhirat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ilahiyal karim antal karim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ta'limana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.